lagi kritis sekali ya. Ya kalau nggak kritis rame gitu. Kalau melihat pengajian ibu-ibu mau pagi siang sore malam ibu masya Allah. Kagak apa-apa. Kalau bapak satu bisa mimpin ibu-ibu 4 soalnya. Kenapa ya? Bapak-bapak satu bisa mimpin ibu-ibu 10. Wah. Bapak-bapak satu bagian yang ngaji dikit ya, yang penting kalau bisa mimpin, Bapak ya. Iya, mimpin. Kalau ibu-ibu kan biasanya dipimpin, ya kan? Kalau ibu-ibu kan dipimpin, kalau bapak-bapak yang mimpin. Tapi kalau bapak memang harus banyak ilmunya, Pak. Ya. Kalau nggak banyak ilmu, bagaimana bisa mimpin istri-istrinya, ya, Pak ya? Bagaimana bisa mimpin anak-anaknya, begitu. Kalau ilmunya sedikit, bingung terus. Banyak gitu pada nanya ke saya, Ustaz apa sih ini artinya, banyak ini apa, bagaimana sih anak-anak saya pada nanya begini, begitu pada nggak ngerti karena pada nggak belajar. Nah, mudah-mudahan dengan belajar begini kita tahu jawabannya. Saran saya sih nanti kalau ini bolehlah bawa HP ditulis-tulis gitu ya. Kalau ngaji begitu ya. Jadi kalau ngaji itu apa namanya, ada yang kita ikat. Misal nih kita ceritanya lagi nyari mancing, bisa kita mancing. Kita lagi mancing, dapat ikan. Lah ikannya kita buang lagi, apa kita taruh ikan? Taruh kan begitu ya. Bahkan habis mancing kan kita buang lagi gitu. Itu artinya apa? Kalau kita dapat ilmu, dulu kita taruh ilmunya. Taruh di mana? Taruh di buku, misalnya gitu ya. Kita taruh ini habis sampai apa nih? Taruh di buku. Nanti begitu kita lagi orang apa-apain, kita buka-buka bukunya begitu. Jadi ingat, ya. Lalu kalau orang namanya mancing, terus ikan dibuang lagi, mancing dibuang lagi. Ini orang udah apa mancing capek-capek udah bikin pannya, udah bikin itunya, mancing dibuang lagi gitu loh. Stres kan bocah begitu ya. Nah, kita nih yang ngaji, juga ngaji udah begitu tuh. Begitu dapat ilmu, catet. Biar kenapa? Biar kagak nanya melulu begitu katanya ya. Biar begitu ada yang nanya, ingat gitu. Oh iya, kemarin disampaikan Ustaz tuh dari buku saya dicatat tuh gitu, catet. Bagian apa tulisannya jelek ya, kita doain nanti juga apa-apa, namanya ilmu ya. Itu ilmu. Ilmu ada yang dihafal, ada yang catat. Kalau buat kita mah catat aja dah. Kalau buat orang-orang dihafal ya Pak. Ya, itu ilmu udah tingkatan tinggi dah itu Pak ya. Quran aja dihafal, kitab aja dihafal Pak. Segini nih, kita protip dihafal. Bapak kira-kira mampu nggak ngapal begini? Baca apa ya kita? Sandu baca gue ya. Ya. Ya, kalau di apa tuh namanya? Di pesantren kita begitu ya. Bukannya apa sih namanya, jadi kerupuk juga begitu, jadi makanan hari-hari dihafal. Kita takrib segini tuh, apian segini, seribu baik. Kita mah gak usah ngapal dah, nyatet kayak begitu, nyatet kata Ustaz begini, nyatet. Jadi ada kelihatan belajarnya, begitu ya Pak ya. Jangan cuma hadir doang. Kalau hadir doang kan kesannya kita cuma numpang duduk ngadem, ya ngadem, ada kipas angin, habis itu riak-riak dikit, ngadem dikit gitu ya. Jadi orang dapat apa-apa. Tapi walaupun begitu tetap dapat fadilah Pak. Bapak tetap fadilah, tetap ya. Itu di dalam kitab apa namanya, Lughatul Hadis, dan kita duduk doang kagak ngapa-ngapain, nggak nyatet, nggak megang pulpen, itu dapat pahalanya kayak Bapak ngebebasin 1000 orang budak. Baik, Bapak duduk doang di sini, kalian nulis, nggak megang pulpen, duduk doang, itu Bapak dapat pahalanya kayak ngebebasin 1000 orang budak. Kalau budak zaman dulu satu orangnya misalnya satu budak itu 50 juta Pak. Kali 1000 berapa itu kita ada sedekah. Ya. Bapak duduk doang nggak ngapain. Coba itu. Udah gitu Bapak ngelihat wajah guru, wajah orang alim, wajahnya orang soleh. Ngelihat wajahnya doang itu Bapak kayak sedekah
seribu ekor kuda yang dipakai buat perang. Bayangin itu, Pak. Duduk melihat wajah guru, bagaikan bapak sedekah 1000 ekor kuda yang dipakai buat perang. Itu kata di kitab Mubalul Hadis karya Jalaluddin Asyuyuti, ya, ulama besar itu yang lahir tahun 1300-an. Bayangin Pak, itu hadis itu ya, Mubalul Hadis. Jadi kalau kita sedekah 1000 ekor kuda, 1 ekor kuda yang buat perang itu Pak, kira-kira harganya 250 juta. Karena kudanya harus kuat. Nah, kalau kuda yang biasa-biasa buat perang buat apa? Baru dipakai lari doang jatuh dia. Nah, kalau 250 juta 1 ekor, 1000 ekor, bayangin berapa miliar itu kita. Duduk doang, nandang aja dulu doang. Hah? Emang udah ini, jadi itu udah tahu banget ya yang itu mah. Yang biasa itu tahu dah. Coba ya, Bapak udah untung. Saya mah tadi cuma ngasih apa sih namanya, kalau bisa begitu ya Pak ya, kalau bisa tulis. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau begini bega dapat lama. Tapi kan kalau kita pengen nyari apa yang bisa kita dapat, kita tulis begitu ya. Nah, malam hari ini saya nyampein sedikit aja, karena yang datang sedikit sampai sedikitnya sedikit paling. Biasanya berapa menit Pak? Hah? Berapa menit? Udah ya Pak, berapa menit? Pulang dah ya. Yang pertama, kita mesti apa saja yang mesti kita lupain. Dalam hidup ini ada yang mesti kita lupakan. Jadi kadang-kadang kita selalu ingat sesuatu, apa yang mesti kita ingat dan mesti apa yang kita lupakan. Yang pertama yang mesti kita lupakan itu adalah kebaikan-kebaikan kita. Ini kita bayar. Kebaikan-kebaikan kita itu hendaknya jangan kita ingat-ingat. Ya, ini identik sama orang ikhlas. Kalau orang melakukan kebaikan, udah gak usah diingat-ingat, gitu ya. Kemarin habis nyumbang 200 juta, udah gak usah diingat-ingat. Ingatnya begini aja, saya gak pernah nyumbang, begitu. Kemarin habis ngasih motor si A, saya mah gak pernah ngasih motor dia, begitu. Kemarin habis ngasih nenek-nenek sembako, saya mah belum pernah ngasih apa-apa, begitu. Ya, tapi beda orang kita sekarang itu loh. Kalau bukan buah itu, kagak jadi itu. Kalau bukan buah itu, kagak jadi itu. Nah, emang siapa itu yang bikin itu? Kalau bukan buah, nah ini udah habis dah. Habis. Oke, kita ikhlas aja ya Pak ya. Ikhlas aja. Manusia kalau kagak ikhlas, amal-amalnya muak, ya, gak ada artinya. Gak ada pahalanya, ya, karena ikhlas itu adanya di hati, ya, ikhlas itu adanya di hati. Maka dari itu jangan pernah ingat-ingat. An-nasu halaka, ya, gitu ya kata ulama. An-nasu halaka, manusia itu bakal binasa, hancur binasa manusia. Illal alim, kecuali orang berilmu. Manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Al-alim halaka illal amilun. Orang alim itu juga akan hancur kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Bapak, kita semua binasa Pak, kecuali kita orang berilmu. Orang berilmu itu meskipun mati, ilmunya mengalir. Benar gak Pak? Emang udah mati, tapi ilmunya masih kepake. Nah, gitu maksudnya. Orang alim binasa. Illal amilun, kecuali orang alim binasa kecuali ketika dia beramal. Nah, amalnya tadi itu orang alim ngajar, ajarannya dipakai, ya kan? Gitu kepake tuh sama orang. Al amilun halaka illal mukhlisun. Orang
orang yang beramal juga akan binasa, kecuali orang yang ikhlas. Masya Allah. Paling tinggi nih ikhlas. Gak ingat-ingat dah amal kita. Ya. Kita ngerjain sholat, merasa sholat saya baru ini doang dah. Jangan baru tahajud sekali, perasaan tahajud udah sampai setahun begitu ya. Baru tahajud bangun 3 kali udah cerita kemana-mana kita. Mari sahabat-sahabat sekalian, bangunlah pada malam hari ini. Ini ngomongin mau bangun dalam tahajud apa ngumumin kalau kita itu bangun tahajud begitu ya. Artinya ketika kita ngumumin orang biar bangun tahajud, sekaligus kita ngasih tahu kalau kita bangun tahajud. Nah ini hati-hati, yang mana ini kita? Alih-alih kita pengen bangun orang tahajud, nggak taunya kita ngumumin bahwa kita itu sedang bangun sholat tahajud. Nah ini kan artinya salah kaprah ngerinya gitu, artinya kita kagak ikhlas. Jangan diingat. Kita baru tahajud setahun, perasaan kita saya mah jarang tahajud. Udah sering duha tiap hari, saya mah jarang sholat duha. Puasa Senin Kamis, saya mah jarang puasa. Sering infak, dia sering sedekah, saya mah orangnya jarang sedekah. Gitu aja, jangan diingat-ingat. Muaf gitu Pak, gak ada artinya. Dan kita juga lihat aja Pak, kalau seandainya ada orang yang begitu, misalnya, lah itu kan Asep pasti sering beliin. Kalau bukan gua yang beliin, kagak dingin ke masjid. Enak juga dengan dia ya, kalau begitu. Nah itu emang kemarin semen siapa yang beliin kalau bukan gua? Kalau bukan gua, emang ngapa kalau bukan lo? Kagak pakai lu pun kagak apa-apa begitu. Masjid kalau kagak pakai jadi begitu. Insya Allah ya. Jadi emang kemarin cuma 200 juta siapa kemarin siapa? Terus siapa bukan RT? Ya, kadang-kadang sih manusia begitu ya, ngebangga-banggain diri kalau bukan saya siapa. Sama ya Pak, kalau kita sama istri, lu bocah gitu ya. Bocah kalau bapak nggak kerja, lu nggak pada sekolah, nggak pada makan, ini juga sama ya. Kita kayak males kerjanya, maka kita harus rajin bekerja begitu. Jadi jangan sampai apa sih muak ya, amal-amal kita tuh jadi muak. Orang ikhlas itu ada 3. Yang pertama kata Imam Nawawi, yang paling tinggi ya Pak, ikhlas itu yang paling tinggi, dia itu beramal hanya mengharapkan ridho dari Allah. Jadi itu aja. Saya masukin uang 20 juta ke kotak amal hanya karena minta ridho Allah. Kok dah gak diingat lagi tuh, kayak orang buang air gitu. Kalau buang air siram itu bakal dilihat tuh. Siram kalau dia jember aja ke bawahnya, udah gak bakal diingat, gak bakal dilihat. Udah begitu tuh orang ikhlas, karena mengharapkan ridho Allah, udah selesai. Ada yang kedua, orang yang ikhlas tingkatan yang sedang. Yang sedang itu dia nyumbang, dia puasa, dia sholat, dia baca Quran, dia mengharap ridho Allah dan pengen masuk surga, pengen terhindar dari neraka gitu. Boleh Pak? Boleh, itu mah kita ya. Itu mah kita banget dah itu mah. Kita nyumbang, kita sedekah, kita pahalanya biar buat bapak kita biar masuk surga, buat ibu kita biar masuk surga, buat kita juga biar kita masuk surga, biar terhindar dari neraka, minta ridho Allah. Tuh, itu kita ada. Ada lagi yang paling rendah Pak. Yang paling rendah itu ketika kita sholat, ketika kita ngaji, ketika kita baca Quran, ketika kita wirid, kita berharap dapat duit 100 juta, 200 juta, 300 juta. Masya Allah. Ini mah kagak ada ridho Allahnya. Ya, kita sedekah, baca Quran, harapan kita habis baca Quran besok dapat duit. Ini paling rendah. Ini mah kita kayaknya. Baca Waqiah. Ya apa? Ya nyari terus begitu katanya. Ini mah kita harusnya baca Waqiah, pahamin isi Waqiah itu apa, begitu. Waqiah itu isinya apa nih artinya?
Suka kiamat, 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 kiamat semua tuh. Bila waktu ya, biasa waktu dia, kok kita tuh ya, itu tentang kiamat semua. Harusnya baca waqiah takut pak. Harusnya kita baca waqiah semakin takut sama kiamat lah. Ngapain kita pengen rezeki gitu ya? Tapi boleh nggak? Boleh ya, boleh. Itu masih kata kita begitu. Nanti udah lama-lama pelan-pelan baru masuk tahap selanjutnya, kita menjadi orang yang ikhlas berharap ridho Allah. Begitu. Memang dimulai dari rendah dulu ya Pak. Bayi juga kan mulainya dari bawah, pelan sampai ke bawah sehari. Kita dari mulai ikhlasnya rendah dulu, lama-lama naik, begitu. Jangan sampai kayak orang awam terus. Ya, kita mesti berubah ya Pak. Mesti ikhlasnya kemarin dikit, sekarang ikhlasnya lebih banyak. Besok ikhlasnya banyak, besok lebih banyak lagi, begitu Pak. Jangan kita ikhlasnya begitu-begitu aja, segitu-segitu aja ikhlasnya. Nah ini hati-hati. Jadi enggak naik-naik. Ya, kita kan maunya setiap hari jadi orang ikhlas tuh selalu naik ikhlasnya, gitu ya. Amalnya selalu naik. Ya Pak, dapat Pak ini Pak, dapat Pak. Satu, ini ingat-ingat ya. Ini saya pegang buku Pak tuh, sengaja. Maksud saya Pak, saya juga dulu dapat ilmu, saya dapat begitu nyampe enak saya tidak baca, gitu Pak. Jadi di rumah juga kita ngadain taklim sama anak-anak, bukan anak-anak ngaji, anak-anak kita Pak. Istri sama anak kita kumpulin, sini, neng, sini, toh, sini, bini, dengerin. Ini ada catatan ngaji ini. Jadi itu rumah kayak surga Pak. Rumah kayak surga. Ini bukan kata bapak, ini bukan kata saya. Ini kata kiai, nggak usah. Jadi kita pergi dengerin ya. 10 menit aja, 10 menit aja. Begitu Pak. Di rumah 10 menit dengerin ya. Pertama kita atur. Jadi begitu. Kalau bisa orang pemimpin itu bisa mimpin rumah tangga begitu. Tanggung jawab orang laki-laki bagaimana keluarga, anak, istri paham sama agama. Jangan diserahin ke ustaz semua, ya Pak. Mentang-mentang kita gue mau kagak ngerti, ke ustaz aja. Jangan diserahin ke ustaz semua. Harus ada andil kita. Harus ada andil kita. Apakah yang kita ajarin ke bocah gitu ke anak kita? Bocah baru buku nih, bagus tadi kita jalan dari sekolahan ke. Ya, kumpul sini kita baca bareng-bareng, dengerin dah. Kalau enggak gantian nanti yang baca dah. Kamu yang baca, abang dengerin. Begitu Pak. Ini mah kita boro-boro ngobrol sama bini kita udah lengos ya. Bocah dipanggil ngat-ngat, Tom sini. Ya, ntar dulu baru selesai. Itu HP pegang main game. Ya. Jangan begitu Pak. Kita tanggung jawab sebagai ayah, tanggung jawab. Jangan kalah sama bocah, anak-anak kita nggak boleh kalah kita. Kalau kalah sama anak kita, alamat hancur keluarga. Hancur. Apa kita turutin semua kata anak? Tolong ini turutin, tolong ini turutin. Hancur kita. Anak itu kagak tahu yang baik. Yang terbaik buat anak nggak tahu. Bapaknya tahu, ustadznya tahu. Anak itu pengennya apa? Pengennya yang enak-enak. Gitu kalau anak. Kalau kita turutin yang enak-enak, hancur Pak. Beberapa waktu lalu ada wali santri saya, nangis. Bosan, memang saya salah. Saya salah Bosan. Loh, mengapa? Perasaan saya kan dia nyakitin saya gitu. Salah mengapa dulu Pak? Saya selalu berutin anak saya Pak. Nah, terus kenapa? Dia kayaknya kalau apa-apa minta saya turutin, minta ini saya turutin, saya sayang sama dia Pak. Oh gitu. Terus sekarang maaf anak saya nyelakain anak orang lain, saya begitu, nyelakain anak orang lain. Nah dia, loh, kok bisa? Gitu, saya punya tobat dah. Saya bilang kan dari dulu ya orang tua itu harus bisa mendidik
itu semuanya dikasih. Kita tentang sayang sama anak semua kita kasih. Dia minta rambut kita kasih, minta beli HP ini kita kasih, minta itu kita kasih, begitu. Sayang sama anak itu ketika dia minta sesuatu yang mencerahkan dia dan kita bisa nahan. Bagian anak kita mau dibukin dengan dia, kita udah pakai, ya jangan sampai kita kalah. Ya, ini jadi nyerempet kayak main-main. Habis ini paham Pak? Kira-kira Pak? Kecepatan kagak saya nih? Nah, enggak, ngomong saya kecepatan ya? Enggak. Sudah enggak? Jelas Pak? Jelas. Apa jam berapa nih? Masih banyak? Jelas. Saya tuh udah nunggu sudah. Kopi. Kopi kan kayak kopi nih. Nah, ini kopi. Biar apa besok gitu. Terus. Kalau udah ngomong enak banget ya di sini ya. Ngomong terus gitu. Kedua. Ya, Pak, kedua yang perlu dilupain. Dua yang perlu kita lupain adalah ketika kita melihat keburukan orang lain. Nah, orang lain punya kekurangan, punya keburukan, ini mesti kita lupain. Misalnya kita punya teman si A, dia suka ngomongin orang, misalnya suka apa, dan jangan diingat-ingat. Kita ingatnya dia baik aja, begitu, baik. Dia suka bangga-banggain diri dia, jangan dia ngomong ke orang lain baik, dia ngomong baik, begitu gitu. Dia pakai celana pendek, misalnya begitu dia kemana pakai celana pendek, katanya mau orang soleh, begitu. Jangan, kita kan baik aja, mungkin dia pahamnya lebih paham dari kita. Karena teman kita ini nggak pernah sholat duha ya. Kita tentang kita sholat duha, teman kita pernah sholat duha. Bukan sholat duha. Kemudian ada teman kita lagi yang kelihatannya nggak sholat begitu. Kita berbaik sangka aja. Mungkin dia sholatnya di kamar, beres-beres, dia di busuk, begitu ya Pak ya. Meskipun memang kayak sholat gitu. Ya. Jadi kekurangan teman kita, kekurangan sahabat kita, jangan sampai kita ingat-ingat. Apalagi kekurangan diri kita. Waduh, kalau kita ingat kekurangan diri kita, kagak mau tidur sama diri kita, Pak. Benar ya? Kita pokoknya kekurangannya kalau biasanya begitu, Pak. Keluarga itu hancur gara-gara pertama karena kita selalu ingat kekurangan diri kita. Pertama begitu kita baru pulang nih, kerja misalnya baru pulang. Jadi kita lagi main HP, langsung kita dasar begitu kan? Kerja main HP baik, kan rasanya kita. Padahal tadi dia udah nyuci, udah masak, udah ngepel gitu ya. Yang kita lihat kekurangannya, makanya jadi itu anak kita kekurangannya terus. Maka apapun yang dikatakan sama istri, sama anak, kita nggak mau berubah. Bahaya. Apalagi yang paling bahaya lagi nih, kita melihat kekurangan guru kita, Pak. Bahkan kita cari-cari itu kekurangan guru kita, wah lebih bahaya itu. Kenapa? Karena kita nggak bakal dengerin apa yang disampaikan guru kita. Kita tadinya nih kita taat sama guru. Tadinya nih kita takzim banget sama guru. Tadinya kita sayang banget sama guru. Tadinya kita tuh pokoknya hormat banget sama guru. Begitu kita lihat ada kekurangan guru, akhirnya lama-lama tuh pikiran kita begini, ya kita begitu sih, begitu. Karena apa? Yang kita lihat kekurangannya. Begitu Ustaz ngomong, lah dia bono. Kita lihat kekurangannya, kita lihat kekurangan keluarganya, kita lihat kekurangan istrinya, kekurangan ibunya, macam-macam aja, nggak bisa masuk ilmunya itu. Ya, hati-hati. Maka kita lupain kekurangan orang, lupa. Tuba liman syagolahu ainuhu an uyubin nas. Beruntunglah begitu kata Nabi. Bagi siapa yang selalu ingat aibnya sendiri daripada aib orang lain. Kalau kita mau lihat aib orang, kekurangan orang, caranya begini. Begitu kita lihat orang itu punya kekurangan, kita langsung ke diri kita.
biar kita untung. Kalau kita melihat kekurangan kita, kan kita bisa perbaiki, coba ya. Kalau kita kurang nih, kita misalnya kurang sholat kita nih, kita nambahin sholat kita. Kalau kita rasanya kurang sedekah, kita tambahin sedekahnya. Kalau kita rasanya kurang sholat duhanya, besok sholat duha. Kita kurang baca Qurannya, besok baca Quran tambahin. Artinya semakin kita lihat banyak kekurangan kita, kita akan semakin giat menambah kelebihan kita, menambah ibadah kita. Sampai sini paham Pak? Paham nggak? Kira-kira Pak? Maaf ya. Maaf ya. Jadi dua tuh yang kita lupain. Pertama, kebaikan kita lupain. Kedua, keburukan orang kita lupain. Ketiga, lupain mantan kita. Kacau nih. Jangan bikin memori itu. Saya ini kalau diingetin mantannya, apalagi nelpon. Kalau mantan kita ingat, makanya memang kan katanya kalau Islam jangan suka pacaran, jadi punya mantan. Kalau mantan itu bikin kita keingetan gitu. Ada sampai apa ya? Begitu cerita begini, dulu mantan saya tuh begini, saya tahu kok begini, ya ribut. Ya. Makanya jangan ingat dah sama mantan, bagian dia kehidupannya berbeda. Ya. Makanya sering kita ribut itu, sering gagal itu karena ingat sama mantan kita. Mantannya ada 3 lagi, ya sini, keceplosan. Ya kalau suka pacaran begitu. Kadang-kadang ngomong gak ada bahan, ngomong sama istri keceplosan. Belum nanti saya. Aduh, makanya ya jangan sampai udah lupain masa lalu yang begitu ya, kita lupain. Dan lagi udah gak halal. Dan kita sudah memilih diri kita kan. Kalau kita udah memilih diri kita, berarti kita udah melupain yang lain gitu. Hidup itu pilihan bro, kata gitu ya. Hidup itu pilihan. Kalau udah milih yang lain, berarti lupakan yang lain gitu. Kalau udah masuk rumah, berarti udah dari luar gitu. Kalau udah milih si A, berarti udah lupain yang lain. B, C, D, E lupain gitu. Makanya kalau sebelum nikah itu memang itu kita harus tahu tuh, lo nikah bener sama dia, bener. Udah serius, bener. Udah bakal neko-neko kan? Ada. Berarti lo kalau nikah sama dia jangan ingat-ingat lagi mantan lo yang lain. Begitu ajarin anak. Soalnya kalau itu anak kita udah nikah, ingat lagi sama mantan-mantannya, ribut ya Pak. Besok pulang ke rumah nangis. Kenapa lo? Gara-gara cerita mantan. Harus berantem. Dan yang ke berapa nih? 4 terakhir. Sebetulnya ini ada berapa? Ada 7. Kita sering aja. Yang 7. Yang ke 4. Ini aja bilang 4. Pak, yang harus kita ingat yang paling akhir apa kira-kira? Yang harus kita ingat. Ada yang tahu kira-kira? Untuk perkembangan aja. Nggak ada yang tahu. Pak, kita harus ingat sama utang-utang kita. Enggak. Harus kita lupakan hutang orang lain kepada kita. Yang harus kita lupakan adalah hutang orang lain kepada kita. Jadi dia hutangnya banyak banget sama saya kan. Maksudnya apa? Kalau bisa kita mengutangi orang itu, jadikan itu sebagai sedekah. Kenapa? Saya bilang begini, orang yang kita utangin setiap hari itu kita sedekah. Bapak ngutangin orang 1 juta, Mbak saya mau pinjam dulu duit 1 juta, beda nih ada kita pakai buat usaha gitu. Itu Bapak dihitung sedekah setiap hari Pak, 1 juta, tiap hari 1 juta, tiap hari 1 juta, tiap hari 1 juta. Sebulan berapa? 30 hari kan? Bapak sedekah sudah sebulan 30 juta itu Pak. Masya Allah. Bapak kalau orang yang cerdas, gue sedekah terus ini Pak, udah beda. Begitu kan? Begitu Bapak tarik lagi hutang Bapak, berarti pahalanya, ya enggak? Kalau bisa Bapak kita lupakan hutang orang lain kepada kita. Saat jangan ingat baik berhutang,
100.000 juga masih itu dari dulu itu masih ingat baik gitu ya. Beda ya. Orang kadang-kadang yang kita bisa lupa itu tentang sendiri Pak. Kita menyebut orang lain itu kita bisa lupa. Iya ya, gue minta malu ya. Gue lupa enggak, gue lupa. Yang harus kita lupa itu kalau utang orang lah. Kalau bisa biarin aja, biarin. Mudah-mudahan dipakai benar. Tapi kalau utangnya bisa 100 juta, ya jangan juga. Kudu kita ingetin, ya Pak ya. Wajib itu kita ingetin. Enggak, kemarin ada utang sama saya, apa hari ini bisa dicicil? Ingetin, dosa Pak kalau diingetin. Orang punya utang ke kita, terus kita nggak ingetin, dosa. Kenapa nggak diingetin? Begitu karena biasanya orang kalau diingetin dia jadi berusaha nyari. Tapi kalau kita memang kitanya ikhlas, dalam bagian kelihatannya dia orangnya nyari susah, ada usaha dikit. Kalau tadi kayaknya nggak tega begitu, udah lupain. Tapi kalau ada orang yang ditagih nih katanya ngeyel, udah tagih terus tuh. Padahal dia punya update-nya statusnya dikit-dikit puncak, dikit-dikit puncak. Padahal punya hutang sama kita, ya. Ada yang begitu ya? Punya hutang, tapi dikit-dikit update-nya puncak, hotel, yang dikit-dikit berenang, dikit-dikit mall gitu ya. Banyak yang begitu. Saya kalau juga ada yang pernah datang ke rumah. Datangnya ngutangnya itu kalau ada ngutang itu kayak orang mati, gitu ya. Kalau mau minjem gitu kayak orang udah mati. Begitu kita kasih, besok dia tetap ada statusnya macam-macam. Udah begitu kita tagih, Bang, saya butuh duit, doain ya Ustaz, mudah-mudahan saya dapat rezeki bulan depan. Itu bulan depan nggak dapat rezeki juga tetap ada status. Masa orang yang begini-begini, oknum-oknum tertentu ya nanti sempit jalannya. Karena itu wajib kita ingetin. Kalau udah kita ingetin, wah ini orang bisa diingetin. Udah susah ditagihnya dah. Memang duitnya banyak Bapak, 100 juta. Apa namanya kondisi kalau kita ikhlas mah gitu. Tapi kalau Bapak ikhlas, insya Allah kita lupain, insya Allah pahala kita terus benar jadi amal jariah. Amin ya Rabbal. Pak, ada yang tanya? Nggak ada? Nggak ada? Ada ya? Biasanya berapa? Terus 10 atau 20? 10. Ada ya? Pertanyakan. Itu aja. Untuk saya mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat hidup kita, buat anak kita, buat
laporan.